Juwana, sebuah wilayah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Daerah ini tidak hanya dikenal sebagai sebuah pulau kecil yang terletak di Laut Jawa, tetapi juga memiliki peranan penting dalam perdagangan, perlawanan terhadap penjajahan, dan peninggalan bersejarah yang masih terlihat hingga saat ini. Pada masa lalu, Juwana merupakan salah satu pelabuhan yang strategis di pesisir utara Jawa. Pelabuhan ini menjadi pusat pertukaran budaya dan perdagangan antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara, termasuk hubungan dagang dengan Tiongkok. Keberadaan Pelabuhan Juwana memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi dan pertukaran budaya di wilayah tersebut. Selain itu, Juwana juga memiliki catatan sejarah yang berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada tahun 1825, terjadi pemberontakan Diponegoro yang melibatkan pangeran-pangeran Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pertempuran-pertempuran penting antara pasukan Diponegoro dengan pasukan Belanda terjadi di daerah Juwana. Konflik ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang menandai perlawanan rakyat Jawa terhadap penjajahan. Selain itu, Juwana juga menawarkan pesona alam yang menakjubkan dengan pantai-pantai yang indah dan kehidupan masyarakat pesisir yang khas. Pengunjung dapat menikmati panorama laut yang memukau, mengeksplorasi kehidupan nelayan, atau bahkan melakukan kegiatan wisata bahari seperti menyelam atau berlayar. Sejarah perlawanan terhadap penjajahan juga menjadi bagian penting dari identitas Juwana. Pengunjung dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan perlawanan Pangeran Diponegoro dan mengenal lebih dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kapal-kapal yang bersandar Pelabuhan Juwana seringkali dipenuhi dengan kapal-kapal dagang, kapal nelayan, kapal penumpang, dan kapal-kapal lainnya yang bersandar di dermaga. Pemandangan kapal-kapal tersebut menciptakan suasana yang hidup dan memberikan gambaran tentang kegiatan perdagangan dan transportasi yang terjadi di pelabuhan. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Juwana, Anda dapat melihat aktivitas bongkar muat barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya. Para pekerja pelabuhan yang sibuk melakukan kegiatan tersebut menggunakan berbagai peralatan seperti derek dan forklift. Pemandangan ini mencerminkan kesibukan pelabuhan sebagai pusat distribusi barang. Untuk mendukung pengembangan pariwisata bersejarah di Juwana, perlu adanya upaya dalam hal infrastruktur, pengelolaan destinasi, promosi pariwisata, dan pelibatan masyarakat setempat. Melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, Juwana dapat menjadi tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Mari kita melanjutkan lagi ke salah satu tempat wisata bersejarah dengan begitu banyak misteri di dalamnya adalah Pulau Seprapat. Kata seprapat dalam bahasa Jawa yang artinya seperempat, pulau ini telah diberi nama Pulau Seprapat karena diambil dari cerita Dampo Awang yang meninggalkan seperempat harta miliknya di Pulau Seprapat. Konon, pulau yang di dalamnya terdapat makam Datuk Lodang dalam bentuk musyala ini juga banyak dihuni keraja-dijadian atau siluman. Mereka adalah manusia yang mengambil pesugihan di Pulau Seprapat, kemudian mati dan tinggal di sana. Meski jasadnya mati, tetapi mereka hidup di dimensi dunia lain, menjadi budak atau abdi setan yang memberikan kekayaan. Sebagian orang juga yakin bila ritual pesugihan di Pulau Seprapat bisa terkabul. Di sini, juga terdapat cerita atau mitos yang menjadi legenda masyarakat. Dulu, pada zaman Majapahit, hidup seorang yang bertapa di sini. Dia mendapatkan pusaka ampuh dengan khasiat menyembuhkan atau mengembalikan sesuatu yang terpotong atau terbelah. Dia mencobanya pada ular yang dipotong, lalu disambungnya lagi dan berhasil. Tiba-tiba adiknya datang dan bertemu dia. Dipotonglah leher sang adik, kemudian disambung lagi. Saat sang kakak mencobanya untuk kedua kali, tetapi kepalanya hilang entah kemana dan tidak ditemukan. Meratapi nasib adik terkasihnya, sang kakak kemudian menyambung badan sang adik dengan kepala kera yang dulu banyak ditemukan di daerah tersebut. Karena pusaka itu sakti, akhirnya sang adik hidup lagi, tapi dengan kepala kera. Itulah sebabnya, Pulau Seprapat juga dikenal dengan pesugihan kera. Selain dari cerita pesugihan, kita juga dapat melihat pemandangan di pulau ini sangat indah dan sangat alami dengan pohon tua yang banyak serta rindang,
sehingga cocok untuk tempat rekreasi bersama keluarga serta sanak saudara. Seiring bergulirnya zaman, perubahan alam memang tidak bisa dihindari. Hal ini terlihat dari bergesernya letak sebuah pulau kecil yang pada awalnya berada di antara alur Bengawan Silugongo serta nama lain dari Kali Juana. Pulau yang luasnya telah kurang dari 1/4 hektar itu, saat ini letaknya bergeser ke sisi barat alur Bengawan tersebut.